sering sekali berbicara jujur, jelas, sopan tanpa menyakiti orang lain. Lupa dengan kata-kata diri sendiri. Selamat sore, Assalamualaikum juga bagi teman-teman dari lembaga-lembaga lain yang turut hadir. Jadi sebelum saya membacakan CV pembicara kita yang luar biasa, saya mau sampaikan bahwa acara seminar nasional kita ini diikuti oleh lebih dari 20 lembaga. Jadi ini luar biasa, mungkin yang terbesar selama Sensasi melakukan seminar soft skill. Jadi ini hebat, antusiasnya luar biasa ini Ibu Felicia. Baik teman-teman, izinkan saya dengan kerendahan hati akan membacakan kepada kita luar biasanya latar belakang dan pengalaman daripada pemateri kita ya, Ibu Felicia Gunawan. Beliau adalah seorang dosen tetap di Universitas Kristen Petra, Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif, program studi ilmu komunikasi, program Strategic Communication, dan konsentrasinya adalah di marketing public relation dan human communication. Pengalaman beliau sangat seabrek ya, banyak sekali, punya sertifikasi, punya karir dosen yang sangat cemerlang, pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, ketua program studi, dan juga diam-diam begini nih, beliau ini trainer yang sangat hebat ya, baik di institusi pemerintah, Pemkot Surabaya, kemudian perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, PT Asuransi Bakti Bayangkara, PT BNI, Aksa, Prudensial, dan masih sangat banyak lagi. Nah, relevannya beliau dengan kita semua pada sore hari ini, beliau juga sangat biasa menjadi trainer ya untuk anak dan juga kaum muda di berbagai institusi, ada di sekolah, ada di SMA Petra, kemudian di Santri Makassar, juga beberapa gereja GKI yang ada di Rungkut Asri Surabaya, GKI Klasis Banyuwangi, dan masih panjang sekali ini ya. Jadi kita sangat excited, kita sungguh mengucapkan terima kasih. Ini anugerah yang besar bagi kami boleh hadir di seminar ini dan boleh diberi kesempatan belajar dari Ibu Felicia Gunawan. Izinkan saya membaca puisi bagi kita ya untuk membuka kita semua di dalam seminar ini. Ya, puisi untuk membuka seminar Unique Me. Tuhan tak memakai cetakan pabrik saat Ia menciptakanmu. Ia pakai seni, bukan salinan, bukan bayang-bayang. Kamu asli, kamu satu-satunya, dan kamu bukan kesalahan. Maka berhentilah membandingkan diri, jadilah dirimu sendiri. Sudah kita tak sabar lagi menanti. Mari saya izinkan dan beri waktu seluas-luasnya kepada Ibu Felicia Gunawan untuk memulai seminar kita sore hari ini. Waktu dan tempat saya sampaikan Ibu Felicia. Terima kasih Bu Rina. Shalom teman-teman. Selamat sore. Saya yakin ini semua sudah sore nih ya di Salam Bu, salam, selamat sore. Shalom, selamat sore Bu. Shalom, selamat sore Bu. Shalom. Jadi teman-teman, saya perkenalkan sedikit tentang saya. Nama saya Felicia, panggilannya Miss VV. Basically saya mem, karena saya punya dua anak, satu usia 18, satu usia 17 tahun gitu. Dan kebetulan saya adalah dosen di Ilmu Komunikasi Petra dan ini adalah tahun ke-24 saya mengajar di Universitas Kristen Petra. Kebetulan saya pernah bertemu dengan Ibu Melinda juga nih ya. Nah, kebetulan salah satu keilmuan yang sedang saya pelajari, yang saya sedang kembangkan juga adalah grafologi. Jadi, saya bisa membaca karakter dari tulisan tangan. Biasanya untuk anak-anak muda yang dia mulai galau nih, oh ternyata aku ini pribadi yang kayak apa sih gitu ya. Aku itu di-created sama Tuhan dengan cara seperti apa sih? Nah, itu biasanya saya akan bantu dengan cara dia menulis tangan, bukan bukan garis tangan ya teman-teman ya, tulisan tangan ya. Nah, nanti saya akan bantu kurang lebih apa nih
karakter yang ada pada diri teman-teman anak-anak muda. Tapi nggak bisa ditanya, saya punya jodohnya kapan, Kak? Kemudian saya punya pacarnya kapan? Saya nggak bisa jawab ya. Nah, karena itu tentang masa depan. Tapi hari ini saya akan bahas sedikit tentang salah satu keilmuan yang kita sebut dengan behavior analysis. Izinkan saya untuk share screen, teman-teman. Semoga sudah tampak ya. Sudah ya, aman sudah tampak ya. Oke, hari ini saya akan bahas sedikit tentang created uniquely by God. Nah, saya akan punya gambar, teman-teman. Saya minta semua menulis di kolom chat ya. Anda boleh pilih gambar mana yang sangat menggambarkan diri Anda. Gambar yang A gitu ya, ada student yang berdiri sambil menunjuk gitu ya, atau student B yang dia chit chat nih sama teman-temannya banyak banget. Atau yang C, gambar yang C, dia yang ngobrol cuma berdua, atau yang D dia belajar sendiri. Mana yang kira-kira dari gambar-gambar ini Anda banget? Silakan ditulis di kolom chat supaya saya bisa lihat nih kebanyakan mana. Oh, banyak yang D nih ya. Kak Dela ada yang A. Oke, Kak Dia ada yang B nih. Boleh silakan. Oke, banyak yang B, banyak yang D gitu. C ada, A lihat beberapa sedikit gitu ya. D-nya banyak. D dan B nih banyak sekali nih. Oke. Ada lagi? Oke, good, good. Banyak yang C. Oke, teman-teman, eh, ini ada yang all ya, semua ya. Viscom 24 Arista ini semua ya, ABC gitu. Nah, pilih yang paling Anda banget gitu ya. Mana yang gambar itu mewakili Anda. Oke. Oke, siap. Baik. Saya akan bahas nih ya, di slide selanjutnya kita akan bisa lihat nih. Sebenarnya saat kita memilih sebuah gambar dan itu merupakan diri kita sedang mewakilkan karakter kita melalui gambar tersebut. Oke, saya next. Buat Anda yang memilih A, tipikal orang-orang koleris gitu ya. Kita akan bahas koleris tuh apa sih gitu. Mereka yang memilih B, teman-teman yang milih B ini, misalkan seperti Kak Sri gitu ya, kemudian Kak Elizabeth sama Kak Christine, ini pilihnya B, berarti tipikal orang-orang sanguin nih. Atau yang C, seperti Kak Tanika gitu ya, ini pilihan C, Kak Jessita, ini juga C, tipikal orang pragmatis. Dan orang-orang yang D adalah tipikal melankolis. Dan tampaknya di kelas ini gitu ya, di dalam Zoom ini banyak teman sanguin, pragmatis, dan melankolis. Kita lihat nih, buat teman-teman yang memilih A atau dominan di koleris gitu ya, punya karakter yang cukup tegas. Cepat sekali dalam mengambil sebuah keputusan dan suka sekali memimpin. Begitu ada kompetisi, dia akan bekerja dengan sangat maksimal. Biasanya orang-orang koleris memiliki cara berkomunikasi yang langsung, straight to point gitu ya. Dia nggak akan berputar-putar, tapi langsung apapun yang ada di dalam kepala dan hati, dia langsung straight to the point. Dan biasanya orientasi pada hasil. Tidak peduli mau hujan. Kebetulan saya lagi di Makassar, teman-teman ya. Tidak peduli hujan, hari ini di Makassar hujan gitu ya. Yang penting semua hasil sudah harus dikirimkan di Dropbox. Tidak peduli wifi mati, yang penting hasil tugas harus sudah dikirimin ke Dropbox. Nah, ini adalah orang-orang dengan karakter dominan. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang punya karakter dominan? Satu, bicaranya harus singkat gitu ya, jelas dan tidak banyak basa-basi. Tip untuk teman-teman yang dominan ya atau yang koleris ya, tips untuk bertumbuh adalah belajar mendengarkan lebih banyak, terutama peka terhadap perasaan orang lain dan kendalikan emosi saat marah. Karena tipikal orang-orang koleris atau dominan ini orang-orang yang cuma mengandalkan tujuan, tetapi perasaan pada orang lain dia akan lebih menomorduakan. Nah, buat yang jawabannya B, ini cukup banyak juga di kelas ini. Orang-orang sanguin yang pandai sekali menginfluence atau mempengaruhi orang lain dengan perasaannya. Karakternya ramah, orangnya ekspresif gitu ya. Kalau dia lagi senang, kelihatan di wajah. Kalau dia marah, kelihatan juga di wajah gitu ya. Orangnya sangat optimis. Jadi kalau misalkan diberikan tugas, dia akan bilang, oke, pasti bisa. Oke, pasti bisa. Apakah benar-benar bisa? Belum tentu. Tapi dia optimis bisa melakukan. Sangat mudah akrab, jadi temannya banyak sekali. Dan orangnya fun.
tampak sangat menyenangkan. Cara berkomunikasi orang sanguin biasanya penuh emosi nih. Jadi kalau cerita itu wah mendayu-dayu dan sangat panjang. Dan seringkali lompat-lompat topiknya gitu ya. Jadi setelah ngomong ini dia akan pindah yang lain, pindah ke lain yang lain. Nah, tipikal orang sanguin. Cara berkomunikasi dengan orang sanguin, dengarkan dengan antusias Bapak Ibu. Ya, caranya antusias seperti apa? Namanya wow effect. Wow effect itu selalu kita bicara tentang wow, keren ya. Wow, wih bagus. Kita hanya perlu merespon itu, kita nggak perlu ngerespon yang lain. Responnya cuma itu doang. Karena orang sanguin akan cerita banyak sekali, dari yang boleh sampai nggak boleh. Ditutup dengan, jangan cerita siapa-siapa ya, cuma cerita buat kamu doang. Nah, orang-orang sanguin ini sangat menggebu-gebu karena dia sangat ekspresif. Gitu ya, berikan pujian, keren loh, Miss V ini keren. Gitu ya, tadi ya, Kak Ripka, suaranya Miss V ini enak sekali nih. Oh, kalau saya sanguin ini, wah, padahal saya serak-serak bahasa ini, saya lagi expo ini ya. Tapi ternyata suara saya enak sekali. Buat orang sanguin ini menyenangkan. Jangan terlalu kaku sama teman-teman dari orang-orang sanguin atau influence. Kenapa? Orangnya sangat fleksibel. Tapi buat orang-orang sanguin ini punya PR nih. Satu, latihan buat fokus. Karena orang-orang sanguin ini kadang kurang fokus. Dia lebih suka sesuatu yang hore banget tuh. Main-main dengan teman-teman gitu ya. Tapi kurang konsisten. Hari ini senang, detik berikutnya dia akan tidak senang lagi. Jadi disiplin untuk waktu gitu ya. Kalau memang waktu bekerja cuma 2 minggu, ya harus dikerjakan 2 minggu. Karena kalau tidak, orang sanguin ini gampang sekali molor dari target. Dan belajar banyak mendengarkan. Biasanya orang sanguin suka ngomong nih gitu ya. Jadi kalau belum disuruh ngomong dia akan angkat tangan dulu. Jadi begini, maksud saya gitu ya. Kalau tadi orang koleris suka memimpin, orang sanguin suka ngomong. Nah, kita ngeliat nih, jumlah terbanyak di dalam kelas ini, yaitu plekmatis atau steady. Ya, orang-orang plekmatis dan steady itu sabar banget. Orangnya tenang, pendiam, menghindari konflik, toleran. Bahkan kalau pergi bersama-sama, ngajak pipis itu bersama-sama. Mau ke toilet bersama-sama kah? Gitu ya. Ini nanti kalau mau ke toilet izin jangan bersama-sama ya teman-teman ya. Tiba-tiba semua pragmatis pipis bersama-sama ini jangan. Cara berkomunikasi orang pragmatis itu lembut, pelan, tidak suka diburu-buru. Jadi kalau teman-teman memburu-buru orang sanguin ini PR banget gitu ya. Orang-orang sanguin ini tidak suka dengan deadline. Begitu diberikan deadline langsung mereka, aduh ini belum tentu saya bisa nih gitu. Nah, tips berkomunikasi dengan orang steady atau pragmatis, bicara harus tenang. Berikan dia waktu berpikir, jadi harus pause dulu. Dan jangan dipaksa mengeluarkan respon saat itu juga. Karena orang-orang pragmatis sangat membutuhkan waktu untuk berpikir. Nah, ini akan saya jawab, Kak Denny, nanti ya setelah saya munculkan di yang di T. Di tips bertumbuhnya untuk orang-orang teman dari pragmatis adalah belajar berani berkata, belajar menyampaikan pendapat. Karena kecenderungan orang-orang pragmatis adalah mereka diam. Walaupun mereka punya pendapat, mereka akan punya kecenderungan untuk diam dan tidak menyampaikannya, hanya disimpan sendiri. Nanti akan diakhiri dengan, saya loh punya masukan seperti itu tadi. Gitu ya, akan selalu diberikan penyesalan di akhir gitu ya. Nah, betul ini ada komen dari Kak Panuel ini. Pipis berjemaah, betul Pak. Memang teman-teman pragmatis tuh memang suka banget pipis berjemaah. Bersama-sama pipisnya ya, ngajak kanan kiri. Nah, ini juga termasuk yang paling banyak di kelas ini ya, melankolis atau compliant. Karakternya tuh rapi, suka mencatat banget nih orang-orang melankolis nih. Tapi belum tentu kalau ditanya apa yang dicatat itu tahu gitu ya. Tapi dia suka banget mencatat. Orangnya kritis gitu ya, teratur, pemikir, perfeksionis, prosedural gitu ya. Cara komunikasinya logis banget ya. Orangnya detail, suka bertanya. Kamu sudah masuk Zoom belum? Ini mau masuk. Masuknya pas apa ini? Lagi diklik oke atau sudah masuk di dalam atau waiting? Ya, dia akan banyak sekali tanyanya. Ya, karena dia pengen secure nih di dalam kepala bahwa Ada jam saya.
Apa yang saya bayangkan itu pasti sedang terjadi gitu ya. Nah, cara bertumbuh buat teman-teman, tips komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang melankolis, jangan terburu-buru. Orang-orang melankolis itu perlu membayangkan apa yang ada di dalam kepalanya itu sesuai. Hormati ketelitiannya itu dengan cara menjawab semua pertanyaan beliau. Ya, siapkan data-data. Nggak bisa kita bilang ini pelajarannya sulit nih, gitu ya, atau ini tidak bagus nih. Tapi perasaan saya. Nah, orang-orang melankolis nggak bisa pakai perasaan aja. Data harus keluar. Ini nih, hasil survei nih, mengatakan bahwa memang nggak bagus. Tips untuk orang-orang melankolis atau compliant untuk bertumbuh adalah belajar untuk fleksibel. Karena kalau kita berhidup di dunia sosial, kita nggak bisa nih kalau harus sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan prosedural, tapi ternyata ada kecelakaan-kecelakaan kecil, itu menjadi nggak bisa gitu ya, nggak bisa fleksibel. Tidak takut untuk salah. Kenapa? Karena orang-orang melankolis atau compliant ini, orang yang sangat takut untuk salah, sehingga untuk maju, mereka membutuhkan usaha lebih. Dan percayalah pada proses ya. Kalau Anda mencintai proses orang-orang melankolis, tujuan Anda akan tercapai dengan lebih cepat. Nah, teman-teman, kenapa sih saya membahas ini tadi? Karena setiap orang terbukti bahwa kita ini berbeda. Satu orang dengan orang lain ini berbeda. Ya, saya nggak bisa nih jadi orang yang seperti ini. Saya kok ada ya yang jawab A gitu ya. Si A itu akan bilang banyak banget sih jemaat C ini gitu ya. Terus yang D bilang apa-apaan ini orang B ini banyak sekali di komunitas ini ya. Nah, ternyata kita itu being different itu bukan sesuatu yang salah. Karena memang kita diciptakan unik, teman-teman. Saya ingin menunjukkan sebuah data dari BBC 2025. Satu dari tiga orang di usia 10 sampai 17 tahun itu mengalami masalah dalam kesehatan mental karena mereka tidak mengetahui dirinya dia siapa. Mereka juga berpikir untuk menjadi orang lain. Nah, ini menjadi concern untuk kita terutama ya, para pengajar termasuk semua teman-teman di dunia pendidikan bahwa apakah memang menjadi orang lain itu menjadi sesuatu yang krusial untuk anak-anak muda saat ini. Hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda itu menjadi tidak percaya diri itu karena beberapa faktor. Ya, ini saya kerucutkan menjadi 4. Yang pertama, media sosial. Highlight reels itu memicu perangkap perbandingan gitu ya. Kalau kita ngelihat reels, keren banget nih bisa pergi-pergi ke sini nih. Keren banget nih dia punya mobil nih. Dia keren banget nih punya pacar baru nih gitu ya. Nah, kita membandingkan. Teman-teman, semua orang yang upload di sosial media itu bukan saat terburuknya, tapi saat terbaiknya. Ya, saya beri contoh misalkan saya itu dosen yang kebetulan saya itu diminta untuk bertugas keliling ke beberapa kota. Kebetulan hari ini saya berada di Makassar, ya. Minggu yang sebelumnya saya ada di tempat lain dan seharusnya minggu depan saya ke Toraja. Nah, setiap saya foto, saya tidak pernah memfoto menunjukkan pada saat saya lagi duduk capek gitu ya, belum makan siang karena saya harus jaga expo dan muka saya yang sudah lelah banget, nggak pernah. Tapi yang saya foto adalah Coto Makassar, ya kan? Terus saya foto lagi mie Palu. Terus saya foto lagi bersama dengan siswa-siswa yang keren-keren. Pertanyaannya kenapa? Sosial media digunakan untuk menampilkan segala sesuatu yang terbaik. Tapi masalahnya, yang kita lihat adalah segala sesuatu yang terbaik. Kita nggak pernah tahu bahwa di belakangnya itu seperti saya tadi, makan siang aja itu harus cuma 5 menit nih, cepat-cepatan. Nggak ada saya upload, makan siang 5 menit, bahkan nasi pun belum terkunyah. Saya nggak pernah upload itu. Tapi yang lihat, enak ya Miss V makannya coto Makassar nih. Kok bisa sih? Besoknya dia pergi ke Toraja. Besoknya dia pergi ke... Nah, orang hanya melihat perbandingan, menjadi perangkap perbandingan. Yang kedua, ada ekspektasi ganda, ya, dari sekolah, karir, keluarga, lingkungan digital, banyaknya likes dan followers. Teman-teman, sebagai sedikit curcol ya, saya itu punya cita-cita jadi dokter.
Sayangnya, Tuhan tidak berkehendak saya jadi dokter gitu ya. Saya ambil IPS, teman-teman. Kemudian saya S1 saya manajemen. Terus saya tuh berpikir, aduh Tuhan, aku tuh pengen jadi dokter. Kenapa? Karena papa mama bilang jadi dokter itu keren. Saya langsung berpikir, wah, gagal ini hidupku. Kenapa? Karena papa mama menginginkan aku jadi dokter gitu. Karena buat saya, standar keberhasilan adalah menyenangkan papa mama. Tapi di satu sisi, saya merasa bahwa dokter bukan callingku. Sekarang saya jadi dosen gitu ya. S2 yang pertama saya ambil media dan komunikasi, S2 yang kedua saya ambil graphiology. Dari situ saya tahu, oke, ini saya miringnya ke dokter nih, tapi dokternya dalam bentuk tulisan tangan. Nah, saya tahu, oh ternyata callingnya di situ. Yang kedua, saya selalu bingung nih teman-teman dengan like sama follower saya. Kok nggak naik-naik sih follower saya ini cuma 5.000 doang, kok nggak naik-naik? Tapi teman saya yang bilang, masih bagus, Miss, followersnya 5.000. Follower saya itu loh cuma 1.000 nggak sampai. Tapi buat saya, ada temanku yang followersnya 10.000. Nah, saya mau seperti dia. Nah, tapi sekali lagi, ekspektasi-ekspektasi ini membuat generasi muda menjadi tidak percaya diri. Faktor yang ketiga, kurang safe place atau gagal. Namanya cancel culture. Dan nanti teman-teman boleh browsing ya. Cancel culture itu merupakan salah satu apa nih? Penghakiman sosial media kalau Anda kalah. Jadi contoh misalkan, saya mau ikut lomba nyanyi nih gitu misalkan ya. Saya nggak berani posting. Kenapa? Karena saya takut kalau kalah nanti dihujat sama netizen. Jadi lebih baik saya ikut lomba dulu, kalau menang saya posting. Tapi kalau nggak menang saya nggak posting. Kenapa? Takut dihujat sama netizen. Terus saya foto nih, saya sudah merasa lebih kurus 5 kilo gitu ya. Saya tulis kurusan dikit gitu. Saya takut dihujat sama netizen nih. Ya, kan urusan kurus itu kan urusan saya ya. Tapi sekali lagi, cancel culture mengakibatkan generasi muda menjadi tidak percaya diri. Faktor yang keempat adalah kebingungan identitas karena FOMO gitu ya. Lihat rambutnya temenku keren banget nih. Rambutnya Bu Rina bisa bisa lurus bagus tuh. Kenapa rambutku saya nggak bisa gitu ya? Nah, ini ada kebingungan identitas karena saya takut kehilangan waktu diajak ngobrol saya nggak paham gitu ya. Jadi saya berusaha untuk menjadi identitas yang lain supaya saya bisa diterima dalam komunitas tersebut. Ini beberapa alasan paling utama kenapa generasi muda sekarang menjadi tidak percaya diri. Teman-teman, ada satu tips dari saya, ada yang namanya the 5 second rule. Maksudnya apa? Hitung dari 5 sampai 1 dan segera lakukan sebelum otak Anda memprotes bahwa tidak boleh. Ya, jadi ini contoh. Kemarin itu kebetulan ada salah satu rekan kerja saya itu yang bilang gini, kita di Makassar ini sudah banyak berdosa, makannya terlalu banyak nih, nanti berat badan bisa naik lebih nih, gitu ya. Langsung merasa berdosa kan, gitu. Habis makannya mie 2 kali nih, berturut-turut. Nah, terus teman saya itu memberikan sebuah ide bagus menurut saya. Berenang yuk, gitu. Berenang yuk, yuk kita olahraga. Saya tahu, teman-teman, saya bisa berenang, tapi saya itu takut, enak tidur ya sebenarnya. Tapi sebelum sebelum otak saya memproses mengatakan tidak mau, saya hitung dalam hitungan kelima. Saya sudah jalan ke kamar sambil bawa baju renang, terus saya pakai baju renangnya. Nah, waktu saya pakai baju renangnya, terus teman saya itu bilang, salah satu teman saya bilang gini, nggak enak tidur kah? Tapi karena sudah pakai baju renang, saya nggak mungkin, oke saya lepas lagi. Jadi saya terpaksa mengajak teman saya, ayo berenang, udah ganti nih saya. Ya, dengan 5 second rule, itu kita terdirect untuk melakukan segala sesuatu tanpa otak kita memprotes bahwa itu jangan dilakukan. Otak kita itu tidak bisa memprotes jangan itu dalam hitungan cepat. Tidak. Kenapa? Karena otak kita memprotes itu karena ketakutan yang kita pikirkan dalam bentuk unconscious mind atau di bawah sadar. Nah, sebelum kita sadar, mari kita sadarkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Salah satu contohnya misalkan, minta tolong dong jadi MC gitu. Padahal pertama nggak percaya diri nih jadi MC. Dijawab iya dulu, oke gitu ya. Nggak usah mikir, pokoknya hitung 1 sampai 5 langsung dijawab oke.
Nanti begitu sudah dikasih rundown, sedikit menyesal, sudah Anda nggak bisa nolak. Kenapa? Karena kita belajar untuk bisa menerima tantangan lebih baik lagi. Saya lanjutkan. Nah, teman-teman, ada yang disebut dengan, ini juga merupakan tips, bahasa tubuh Anda dengan power pose. Itu juga akan sangat membantu rasa percaya diri. Saat Anda mau presentasi, saat Anda mau ngomong pertama kali, perhatikan 30 detik pertama itu merupakan momen yang paling penting untuk menunjukkan bahwa apakah Anda akan didengarkan oleh orang lain. Jadi, kalau pertama kali mau presentasi sambil, "Em, baik Bapak Ibu, eh, nah, pose-pose dari berbagai macam bahasa tubuh ini akan menunjukkan bahwa Anda sangat khawatir gitu ya. Jadi harus tegas, misalkan letakkan tangan atau jangan sampai kita nanti pegang mic terus bergoyang-goyang gini gitu ya. Nah, itu juga harus berhati-hati. Karena manusia tanpa sadar akan mulai memproses di dalam kepalanya bisa mendengarkan informasi tersebut di 30 detik pertama. Salah satu contoh dilakukan oleh iklan. Kalau iklan itu pendek di bawah 30 detik, biasanya mereka akan diulangi 3 kali. Fungsinya untuk apa? Supaya orang yang melihat otaknya bisa menerima dengan baik dan diingat. Nah, otak manusia akan menerima sensori yang pertama di 30 detik pertama. Jadi begitu presentasi 30 detik pertama akan jadi proses momen yang paling penting. Yang kedua, menurunkan hormon kortisol itu untuk menurunkan hormon stres itu Anda harus punya pose yang baik. Kenapa? Karena dengan menurunkan hormon stres Anda akan lebih percaya diri. Dan yang terakhir adalah menghormati diri dari cara berpakaian, dari cara kita merias wajah, dari caranya kita bawa barang. Ini merupakan salah satu bahasa tubuh yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan power supaya orang lain menghargai apapun yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, ini tadi yang perkara hormon kortisol ya. Ini ada logika pengambil keputusan itu prefrontal cortex ya. Jadi kalau Anda lagi kerja skripsi nih, misalkan ya, teman-teman kalau yang lagi berkutat dengan skripsi, terus kemudian kepusingan bingung karena Anda bisa ngambil keputusan harus pakai judul yang mana atau teori yang mana, saya akan berikan tips gunakan 3 jari seperti ini terus begini. Yang di bagian tengah ini kita giniin. Jangan keras-keras gini ya. Ya, pelan-pelan begini, tapi juga jangan lembut-lembut sekali. Nah, ini akan membantu bagian depan dari kepala kita itu akan jauh lebih tenang dan diproses dengan lebih baik. Tapi kalau Anda emosional, Anda melakukannya di tengah-tengah sini nih. Kenapa? Karena itu adalah amigdala. Amigdala itu adalah respon emosi untuk marah, senang, sadness gitu ya. Jadi kita tok tok tok, jangan keras tok 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 gini bukan ya. Tok 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 gini. Nah, itu akan memproses otak kita berjalan dengan lebih baik lagi supaya tidak gampang marah gitu ya. Dan kemudian sadness akan berkurang gitu. Boleh dipraktekkan nanti di rumah atau sekarang saya lagi pusing gitu, langsung gini-gini juga boleh ya. Nah, ini yang tadi saya bilang perkara hormon kortisol itu adalah hormon yang membantu kita setiap kita bangun pagi. Jadi kalau kita selama pagi terus kemudian kita selalu terlambat gitu ya. Apa kalau kita selalu terlambat, biasanya hormon kortisol itu berkurang gitu. Padahal kita sudah pasang alarm tapi snooze-nya bisa sampai 10 kali kita nggak bangun-bangun itu. Berarti hormon kortisol kita agak turun. Ada yang disebut dengan hormon melatonin gitu ya, yang biasanya gunanya untuk membantu kita rileks. Dan biasanya di dalam tubuh manusia, hormon melatonin itu dilepaskan di jam 10 malam. Jadi kenapa kok kita diminta tidur maksimal jam 10 jam 11 supaya hormon yang membantu kita rileks dari stres dilepaskan dengan baik. Kalau di sini yang suka bergadang setengah dua, nah, kenapa paginya Anda stres? Kenapa siangnya Anda stres? Itu karena hormon melatonin tidak terproduksi dengan baik. Oke, pertanyaan-pertanyaan akan saya tampung dulu nih, kemudian nanti akan saya jawab ya. Saya lanjutkan lagi. Di Yeremia 1 ayat 5,
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah ya dilahirkan atau dibentuk atau diciptakan oleh Tuhan itu karena kita punya negatif side atau kita punya Tuhan gagal menciptakan kita. Tidak, tapi kita diproses untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, Tuhan itu sebenarnya juga tahu gitu ya. Sebelum Felicia sampai sebesar ini, Tuhan itu tahu tentang minat, bakat, dan kebiasaanku. Bahkan panggilan saya dan masa depan saya bakal jadi dosen, Tuhan tuh tahu. Gitu ya, jadi perlu memastikan kembali, bahwa bagaimana kita tahu itu suara Tuhan. Ya, butuh kedekatan. Ya, jam doa, baca firman, dan seterusnya. Nah, father, father and son atau daughter, kita itu tahu ya kalau kita misalkan punya anak atau ada papa mama gitu ya. Kadang ada anak kecil yang dia cuma nangis, oh ternyata butuh minum. Oh ternyata mau pipis gitu. Hanya dengan bahasa yang sama, parents tahu. Kenapa? Karena mereka mengenal. Nah, ini kasus yang sama. Sebenarnya kita itu juga dikenali loh sama Tuhan ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kita itu somebody, bukan nobody. Aku telah mengenalmu dan jujur teman-teman, merisak sesama berarti menuduh Tuhan berbuat kesalahan. Termasuk saat kita berbicara pada teman kita yang kita bilang, kamu itu loh nggak bisa apa-apa. Nah, kalimat ini sebenarnya kita sedang menuduh Tuhan membuat sebuah kesalahan terhadap teman kita. Ya, jadi kita perlu pastikan itu tidak berlaku untuk diri kita, juga tidak berlaku untuk teman yang kita katain gitu ya, teman-teman. Nah, ada beberapa poin yang teman-teman perlu catat atau perlu perhatikan ya. Identitas diri itu dibentuk dari banyak hal. Tadi saya sudah bahas juga ya, harapan orang tua, harapan teman sekolah gitu ya, harapan guru dan komunitas, dan bahkan ada yang disebut dengan harapan idola. Ya, di sini siapa yang suka sama K-pop? Nah, ini adalah harapan idola. Kenapa harus langsing? Kenapa harus pakai celana pendek? Kenapa harus berdandan maid? Itu karena sesuai dengan idola, identitasnya idola gitu ya. Nah, padahal sebenarnya identitas kita setiap orang ini beda nih, gitu ya. Bukan untuk memenuhi harapan orang tua, bukan harapan teman, bukan harapan guru, komunitas ataupun idola kita. Kita itu serupa dengan Tuhan ya. Kalau boleh dicatat namanya Imago Dei. Kita itu serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi Tuhan memang bentuk kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Sesuai dengan gambaran VV yang pesek seperti ini, matanya yang kecil seperti ini gitu ya, mukanya bulat seperti ini. Itu gambaran Tuhan gitu. Boleh nggak sih Tuhan aku minta hidungku lebih lebih tinggi gitu ya. Nah Tuhan bilang jangan V, kalau hidungmu tinggi nanti kamu sombong, nanti kamu jadi model nggak jadi dosen gitu ya. Nah Tuhan tahu nih tataannya masing-masing gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Terima kasih yang sudah bertanya. Boleh silakan tetap ditulis di kolom chat ya. Hati-hati dengan perangkap sosial media, teman-teman. Tadi saya sudah sempat bahas di atas ya tentang perangkap sosial media. Karena basically kita cukup banyak berkutat di sosial media, gitu ya. Di sini pasti teman-teman banyak yang punya Instagram, punya TikTok, gitu ya. Nah, ini adalah perangkap-perangkap sosial media yang kadang kita tidak sadar bahwa sosial media itu menjadi masalah besar untuk kita. Kedua, tentang penampilan dan standar kecantikan. Setelah ini saya akan memunculkan beberapa foto-foto gitu teman-teman ya, yang merupakan hasil riset bahwa sebenarnya standar kecantikan di setiap kota dan negara itu bergeser ya. Nah, ini contoh. Perempuan yang di tengah itu adalah foto badan orang aslinya. Kemudian mereka ini melakukan riset gitu ya, melakukan riset kepada para pria ya. Jadi wanita, tapi pada para para pria dan para wanita tentang tipe tubuh yang ideal itu gimana sih? Sayangnya belum ada yang Indonesia ya. Jadi teman-teman saya nggak punya foto gambar di Indonesia. Nah, ini adalah foto gambaran perempuan ideal. Ya, didesain berdasarkan kebutuhan dan sesuai dari hasil riset. Ini
gambar perempuan itu kalau di China harus kurus sekali, kakinya harus panjang, sampai mereka itu punya extension kaki. Ya, jadi tulangnya direnggangkan, diberikan sebuah penyangga supaya kakinya panjang. Nah, buat seperti saya yang badannya berlebihan, tampaknya saya perlu tinggal di Spain. Ya, karena ternyata kalau di Spain itu nggak perlu kurus saya. Gitu. Saya sudah cantik dengan porsi yang seperti ini. Ya, atau bahkan warna rambut itu juga berpengaruh. Nah, saya cat warna merah. Mungkin karena saya mau tinggal di Spain atau Kolombia. Ya, nah, tapi sekali lagi, ternyata standar kecantikan berbeda. Kita ngelihat yang cowok ya. Nah, ini. Buat para pria yang nggak six pack, mungkin Anda boleh pindah ke Nigeria atau Spain. Ya, karena nggak perlu six pack di situ. Justru semakin six pack semakin nggak laku di situ ya. Nah, tapi beda kalau ada di Egypt atau di United States atau di US ya, mereka harus six pack yang berotot dan bahkan semakin belang ya, ada belang kaosnya kalau di US, Anda dianggap keren gitu karena mereka nggak suka dengan kulit warna putih. Tapi kalau kita teman-teman, kita sibuk mengoleskan berbagai macam krim supaya tidak hitam, sibuk pakai lengan panjang supaya tidak terkena matahari. Nah, tapi kalau di United States semakin hitam, semakin legap, semakin baik. Nah, Tuhan itu menciptakan kita paling the best, tapi kita tampaknya rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Ini menunjukkan bahwa identitas tubuh itu di setiap negara berbeda loh, gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Saya mau menunjukkan perkara realitas filter, teman-teman, antara highlight reels dengan behind the scene. Ini ada dua blogger gitu ya, atau selebriti gitu ya, teman-teman ya, yang saya ingin menunjukkan bahwa dia tidak secantik seperti yang Anda lihat biasanya di postingan mereka di Instagram mereka. Ya, kenapa? Karena sekali lagi realitas di sosial media itu tidak sama dengan yang aslinya, gitu ya. Bukan rupa yang memukau, melainkan hati yang baik yang tak terlupakan. Orang bisa lupa dengan muka kita, orang bisa lupa dengan kata-kata kita, tapi orang tidak akan lupa dengan feel pada saat Anda bertemu dengan saya. Menyenangkan loh ketemu sama Veve. Waktu itu Veve ngomong apa? Mungkin Anda lupa. Tapi Anda tidak akan bisa melupakan rasanya bertemu dengan saya. Nah, inilah yang seharusnya kita punya gitu ya teman-teman ya. Nomor tiga, berbicara kebenaran dalam kasih teman-teman. Dengan di Efesus 4 ayat 15 dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih kita dapat tumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saya akan mau tunjukkan ada beberapa contoh tentang bicara asertif ya. Jujur, jelas, sopan. Ingat, tanpa menyakiti orang lain dan diri sendiri. Kita sering sekali berbicara jujur, jelas, sopan tanpa menyakiti orang lain. Lupa dengan kata-kata diri sendiri. Ya, kita sering banget menyakiti diri kita sendiri hanya untuk sopan. Nah, ini saya berikan contoh ya, bagaimana kita melakukan penolakan melalui kata-kata yang asertif. Kalau pasif gitu ya, kita diajak pergi sama seseorang, kita akan jawab, iya deh, aku ikut aja. Padahal aku nggak mau nih. Atau agresif, gak bisa, aku sibuk, aku nggak suka jalan. Nah, akan lebih baik contoh asertifnya, aku lagi nggak memungkinkan jalan nih, tapi next time aku akan ikut. Ini adalah cara kita menjawab secara asertif. Nah, berbicara kita sebenarnya teman-teman juga menjadi PR penting gitu ya. Kenapa? Karena bicara asertif itu hati-hati dengan passive consumption yang isinya membandingkan atau active connection yang isinya harus berinteraksi. Jadi harapannya pada saat kita bicara punya interaksi atau engagement dengan seseorang. Salah satu contoh biasanya kita berkomunikasi melalui texting gitu ya. Nanti sore jadikan kumpul jawabannya Y. Bayangkan kalau kalau yang baca cewek lagi PMS, Y ini bacanya akan jadi masalah besar buat Anda. Karena kalau lagi PMS bacanya ya, pakai tanda seru. Walaupun kita semua di sekolah diajarkan titik itu artinya full stop.
apalagi nggak pakai titik, berarti nggak ada tanda baca pakai tanda seru. Karena semua text message hanya dibaca oleh perasaan yang baca, bukan yang kirim. Yang baca lagi baik, bacanya ya. Tapi baca lagi moodnya nggak baik, bacanya ya. Nah, hati-hati teman-teman. Cara kita menjawab di teks pun akan jadi masalah besar. Sama dengan seperti ini. Kalimatnya sama nih, tanda baca jadi masalah. Kamu mau ikut? Kamu mau ikut? Kamu mau ikut? Kamu mau ikut? Gabung yuk, gas kah? Nah, ini akan punya semua arti yang berbeda, padahal artinya sama. Pengen aja ajak pergi buat ikut. Tanya sekali lagi nih. Nah, siapa yang pernah pakai emo-emo ini? Tolong Anda kasih reaction di tempat Anda ya. Minimal satu deh yang pernah Anda pakai gitu ya. Nah, tadi saya kelihatan ada yang kasih emo kekosongan emosi dan pasrah. Ya, tadi waktu kasih reaction ada yang ini nih, kasih ini. Ada yang tertawa sampai mati tapi bentuknya tengkorak seperti ini. Nah, ini anak-anak anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha suka banget nih pakai emo-emo seperti ini ya. Nah, tapi sekali lagi, ini biasanya kita harus berhati-hati teman-teman. Kenapa? Karena orang akan bisa jadi salah pengertian terhadap emo-emo yang kita gunakan. Belum tentu generasi yang di atas-atas tuh tahu nih emo-emo ini artinya apa. Nah, anak-anak Gen Z juga melakukan ini. Kalau di dalam grup, terus sama orang-orang, teman-teman yang lebih tua, gitu ya. Thank you guys, izin kick dari grup ya. Nah, kata-kata kick dalam bahasa Indonesia adalah tendang. Bayangkan kalau ini Anda ngomong sama parents nih, wah, jadi masalah besar. Jadi mungkin bisa guys, izin remove ya. See you next session. Kata-kata yang asertif. Kebenaran disampaikan dengan kasih. Kalau kebenaran disampaikan tanpa kasih itu akhirnya tajam. Bajumu loh jelek, kamu itu terlihat gendut pakai baju itu. Kebenaran, tapi tanpa kasih. Kasih tanpa kebenaran jadinya lembek dan kompromi. Keren, sudah cantik pakai baju itu. Tapi bajunya nggak karu-karuan. Nah, kasih tanpa kebenaran juga nggak oke. Ya, kebenaran dan kasih, kebenaran itu adalah isi yang benar dan kasih adalah cara dan sikap yang benar saat kita menyampaikan. Itu menjadi PR penting buat kita semua, teman-teman. Apapun profesi Anda tidak akan pernah bisa menyampaikan kebenaran tanpa kasih. Filter spirit like to love gitu ya, teman-teman. Jangan mencari validasi dari followers Anda, tapi carilah validasi dari Tuhan. Tuhan akan memvalidasi apapun yang Anda kerjakan itu dengan cara menambah-nambahkan domba-domba yang harus Anda urus. Itu adalah salah satu validasi yang Tuhan berikan pada Anda. God-given voice ya. Jadi sarana berekspresi. Kalau Anda punya sosial media, jadikan itu sarana untuk berekspresi, bukan sekedar untuk mencari validasi atau attention seeking. Tapi justru pergeseran niatlah yang harus Anda pikirkan. Setiap Anda posting, pastikan ada orang yang merasa terberkati, bukan malah tambah mencibir akibat postingan kita. Ya, kita tidak bisa merespon, tidak bisa melihat respon orang, tapi kita bisa menata apa yang kita posting. Talenta dan karunia, teman-teman, karunia Tuhan itu berikan pada kita, semua karunia itu unik ya, diekspresikan dan untuk memberkati orang lain. Dan harus autentik dan purpose driven. Saya tutup dengan suaramu yang kuasa, gunakan untuk membangun, bukan merobohkan. Katakan kebenaran dengan kasih seperti Yesus mengajarkan di Efesus 4 ayat 15 di action. Berani berbeda itu berkah. Di setiap keunikanmu ada hadiah terindah dari Tuhan dan bikin kamu bersinar dengan caramu sendiri. Teman-teman, materi saya berhenti di sini. Saya akan coba menjawab pertanyaan. Bukan gitu, Ibu Rina? Saya jawab langsung atau ada sesuatu nih yang Terima bisa? kasih Bu Felicia, izin saya menolong ya. Jadi ada banyak pertanyaan di kolom chat. Izinkan saya kategorikan. Ada banyak pertanyaan tentang tipe kepribadian tadi yang di awal. Juga ada pertanyaan tentang media sosial. Tapi kita sesuai dengan kesepakatan panitia lebih mengutamakan dulu yang mau raise hand dan tanya langsung.
Jadi yang nanya di kolom chat sabar ya, pasti tetap akan dijawab. Untuk termin ini pertama kita kasih ke 3 orang pertama yang raise hand ya. Di layar saya lihat ada Desi Maria Clarita dari ST Medan, Ibu Delfrita dari ST Jakarta, dan juga Stephen Makpasaribu STI Medan. Boleh open cam kalau yang bertanya boleh ya open cam ya. Ya, kita kasih dulu kepada ini termin pertama 3 orang. Silakan Desi dari ST Medan. Baik, terima kasih buat kesempatannya, Ibu. Dan terima kasih juga untuk Ibu Felicia untuk materinya. Saya izin bertanya, Bu, terkait tadi materi yang mengenai hormon melatonin. Nah, tadi kan pemproduksian hormon melatonin itu di atas startnya itu dari jam 10. Maka tadi kan instruksinya jangan bergadang. Jadi gimana nih, Bu, dengan kami mahasiswa yang mau tidak mau harus begadang, bukan karena tidak ingin mengerjakan tugas, tapi kan kita kuliah dari pagi sampai sore, sore kita ada pelayanan, jadi secara otomatis pengerjaan tugas itu harus begadang gitu Bu, harus di atas sampai mungkin sampai jam 2, jam 3, dan itu terus berlanjut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya untuk menggantikan tadi ini proses pemproduksian hormon melatoninnya ini jam 10. Jadi gimana untuk membantu hormon melatonin ini tetap baik gitu Bu, supaya emosinya juga tetap terkontrol, tetap terjaga, nggak jadi amburadul sekalipun kurang tidur, kurang istirahat. Apakah ada tips untuk memperbaiki hormon yang terkendala itu? Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Desi. Pertanyaannya mungkin saya bisa jawab, bantu jawab. Saya menghabiskan S1 3,5 tahun dengan saya menjadi asisten dosen untuk mata kuliah statistik. Saya mengambil S2 2 kali dan saya mengambil sertifikasi itu ada 6. Nah, saya sangat paham sekali seperti yang dikatakan sama Kak Desi bahwa kita harus lembur-lembur kanan kiri gitu. Tapi saat saya mengajar selama 24 tahun, saya sebagai dosen, saya memahami bahwa lembur itu bukan kesalahan pada materi, tetapi tanggung jawab yang kita terima tanpa kita melihat apakah kita mampu. Jadi ini salah satu contoh Kak Desi ya. Saya itu kalau di gereja pelayanannya adalah creative ministry. Saya juga membawahi tim multimedia, saya juga membawahi tim fotografer, saya juga menjadi youth pastor untuk di lokal Surabaya. Pertanyaannya adalah, mampukah saya? Saya jawab, tidak Bu. Saya mengajar di Petra mulai 7.30 sampai jam 4:30 sore. Saya punya jabatan sebagai koordinator juga, plus saya punya banyak seabrek semua yang dengan pelayanan saya tadi. Bayangkan saya mengambil studi S2 di Gravology juga. Ya, saya tuh sampai tidur itu kalau Ibu tadi bilang 1:30, Kak Desi bilang 1:30, saya kalau tidur jam 3 setengah 4. Dan saya harus bangun lagi jam 5, satu hari tidurnya cuma 1,5 jam. Tapi saya tahu bahwa sebenarnya saya salah. Dan salah saya adalah selalu mengatakan iya pada pekerjaan. Itu satu. Kedua, manajemen waktu saya kurang. Kenapa? Saya ini orang yang mudah sekali terdistract saat saya mengerjakan tugas. Yang tugas itu bisa saya kerjakan dalam waktu 15 menit. Saya masih waktu mengerjakan sambil, kayaknya saya belum panasin makanan deh. Kayaknya saya belum angkat jemuran deh. Jadi, saya berasa bahwa pekerjaan saya nggak selesai-selesai. Nah, jadi akhirnya dari situ saya harus berani menolak mengatakan tidak pada saat memang saya tidak mampu membatasi waktu tidur saya. Bisakah hormon melatonin itu digantikan? Bisa dengan minum obat, Bu, Kak Desi. Tapi kok saya nggak saran ya? Mau sampai kapan kita harus minum seperti itu tadi? Ini akan ada hubungannya dengan ginjal kita nantinya. Ya, akan lebih baik kalau itu diproduksi secara alami, hemat uang Kak Desi, gitu ya. Jadi siapa tahu bisa untuk jajan baju kita di Shopee misalkan. Nah, kan akan lebih baik gitu ya. Jadi kalau bisa natural will be nice. Biasanya saya jam setengah 10 saya pasang alarm. Apapun yang saya kerjakan akan saya berhentikan. Saya usahakan saya bangun lebih pagi, misalkan 4:30 atau jam 5, saya kerjakan dengan cepat. Atau bahkan waktu makan saya mengerjakan tugas yang lain. Jadi contoh, di dalam Petra waktu mengajar, saya punya waktu senggang
siang waktu jam makan siang, saya mengerjakan pekerjaan pelayanan untuk refreshing. Saya tidak mengerjakan pekerjaan Petra di jam makan siang. Kenapa? Karena saya ingin refresh dari pekerjaan yang ada di Petra. Jadi saya kerjakan pekerjaan untuk S2 saya atau saya kasih ke pekerjaan yang hubungannya dengan youth. Tapi waktu nanti saya di sore berada di youth, saya waktu makan sore atau malam, saya akan mengerjakan pekerjaan yang ada di Petra. Kenapa? Saya refresh. Gitu. Jadi saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan Petra di jam makan siangnya Petra. Karena itu nggak refresh. Gitu. Tapi jam tidur tidak pernah saya ganggu. Minimal 5 sampai 6 jam itu harus. Beda dengan baby ya, jangan di jam 8 dan 9 jam ya. Itu baby yang bisa. Tapi kalau untuk kita 5 to 6 oke lah gitu. Tapi jam 10 saya akan usahakan langsung tidur. Gitu Kak Desi. Kalau saya saran justru kita membatasi tanggung jawab yang kita terima supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Gitu Kak Desi. Semoga membantu. Thank you, Ibu Felicia. Monggo, yang berikutnya langsung to the point ya pertanyaannya. Silakan. Eh, Terima kasih Bu Rina. Shalom Ibu Felicia. Saya mau bertanya Bu tentang bagaimana menghadapi tadi kan Ibu ada sedikit eh, kasih informasi tentang flekmatik. Saya itu banyakkan kesangguin. Jadi permasalahan saya adalah ketika saya menghadapi orang flekmatik yang saya udah banyak ngomong, maksudnya udah 5 kali aja. Sedangkan saya pengen dia ngobrol gitu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana menyelesaikan kondisi dia dalam bermasalah. Dia sedang bermasalah tapi dia nggak mau ngomong. Jadi bagaimana caranya saya bisa menolong dia untuk keluar dari masalahnya. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Del. Silakan Bu Felis. Ya, Bu Delvi, ini keren banget nih pertanyaannya. Sepertinya banyak pasien orang plekmatis ya, Bu ya. Jadi, orang plekmatis memang sangat jarang menceritakan apa yang menjadi masalah mereka. Tapi orang plekmatis itu adalah orang yang cukup berekspresi saat mereka punya masalah. Jadi, kalau mereka punya masalah, biasanya mereka akan menarik diri. Jadi dari situ sebenarnya secara body language kita akan langsung tahu bahwa dia punya masalah. Orang pragmatis tidak boleh ditekan. Masalahmu apa sih? Cerita dong, aku mau bantu. Semakin diserang, semakin mereka mundur. Yang bisa kita lakukan adalah bertanya atau bahkan kita yang bercerita. Tadi gimana cara apa di kampus, di sekolah? Oke apa enggak? Kalau ibu gini 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 gini. Atau biarkan dia bercerita dengan cara misalkan diajak makan. Orang pragmatis tuh kalau diajak makan biasanya cerita, Bu. Menurut Harvard University di medical betul nih ya. Jadi menurut Harvard University di Medical Journal ya, saat kita mengunyah sesuatu dan mengeluarkan air liur, itu orang akan rileks. Salah satu contohnya di culture China. Kalau kita mau negosiasi, hal pertama yang dilakukan adalah makan. Setelah makan, baru negosiasi itu bisa berjalan. Kenapa? Air liur bikin orang itu rileks. Jadi diajak makan. Sebenarnya orang Indonesia juga loh. Sudah makan belum? Nah, itu love language itu. Ketemu orang bukan tanya kabarnya. Tanyanya udah makan belum? Itu love language. Dan orang-orang pragmatis selalu kena tuh Bu di situ. Jadi cerita jangan sesuai dengan versinya kita. Mereka pasti akan berbicara, tapi by time. Jadi kalau kita dengarkan, kita siap ada di situ. Nggak usah ditanya, dia cerita, Bu. Quality time, kalau tadi ada pertanyaan tentang love language ya, quality time itu kebanyakan merupakan salah satu love language-nya orang-orang pragmatis. Anda hanya perlu hadir. Anda nggak perlu ngomong apa-apa. Hadir aja untuk mereka. Itu nanti lama-lama mereka cerita. Just by time. Itu aja Bu Del. Ya, super sekali Bu. Kita senang kok diajak makan-makan. Ya makan setelah ini semua ya teman-teman sensasi ya. Siap, siap. Thank you, thank you. Mari next boleh. To the point. Yang Oke. berikutnya Steven ya. Ayo. Ya Bu. Pertanyaan saya Bu, banyak anak muda yang sekarang itu merasa belum cukup baik dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain.
Menurut Ibu apa yang menjadi akar masalah dari perasaan ini dan bagaimana cara mengatasi hal itu? Iya, terima kasih pertanyaannya Kak Steven. Saya izin untuk share screen lagi gitu ya. Saya akan sedikit agak ulang ke bagian depan ya. Sebenarnya kalau berdasarkan hasil research dan menurut saya dari pantauan juga ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang itu merasa tidak percaya diri dan membandingkan dengan orang lain. Yang pertama adalah sosial media. Karena kalau kita bandingkan jam kita berdoa dengan jam kita melihat sosial media, itu tinggian lihat sosial media. Orang Indonesia adalah negara kedua tertinggi pengguna sosial media Instagram. Satu hari bisa sampai 9 jam. Teman-teman, jam tidur kita itu 6 jam sampai 8 jam. Tapi jam sosial media kita itu 9 jam. Bahkan lebih tinggi loh dari jam istirahat kita. Nah, mata, kalau kayak di firman ya, segala sesuatu informasi itu masuknya melalui mata terlebih dahulu. Pendengaran dan mata. Nah, sekali lagi kita membandingkan dengan cara melihat. Paling sulit filternya adalah mata dan telinga. Nah, akhirnya kita membandingkan. Seorang pria itu kemampuan visualnya 2 kali lipat lebih tajam dibandingkan perempuan. Perempuan, telinganya 2 kali lipat lebih tajam dibandingkan laki-laki. Itu yang mengakibatkan, basically, segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar itu menjadi salah satu pintu gerbang masuk untuk kita membandingkan ke orang lain. Maka itu di nomor 1, highlight reels memicu perangkap perbandingan. Gitu. Yang tadi nomor 2, ekspektasi ganda, nomor 3, kurang safe place untuk gagal, dan keempat adalah kebingungan identitas. Nah, beberapa tips sudah saya sebutkan tadi di 5 second rules. Ini bisa bantu kita untuk gercep, tanda kutip, ngambil tindakan penggunaan bahasa tubuh yang power pose supaya kita itu juga merasa bahwa aku percaya diri, aku jadi seorang seorang VV yang seperti ini bukan untuk orang lain. Dan yang pasti adalah kita mesti cinta terhadap dirinya kita sendiri gitu ya. Kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita bukan karena kebetulan, tapi karena memang Tuhan memang purpose VV yang seperti ini. Gitu Kak Steven. Semoga membantu. Oke, thank you. Boleh satu yang terakhir di termin ini? Tadi siapa yang sudah resen di awal sebelum Afifur Rahman? Dari Bu, Dari mana? Silakan. dari STI Jakarta Bu. Oh, ST Jakarta minta maaf, silakan. Oh situ. Boleh langsung ke pertanyaan? Halo. Ya, suaranya tidak terdengar nih. Yang ST Jakarta dulu ya, Mas Afi ya. Si, Ya, kedengaran Bu? silakan. Kedengaran, siap. Oke. Tadi dari STI Jakarta duluan terjadi orang keempat yang dipilih ya. Oke, saya mau tanya kepada Ibu Felicia tadi di awal tadi tentang keempat kepribadian itu. Nah, bisa nggak sih atau ada nggak seorang yang punya campuran dari beberapa tipe kepribadian itu? Sedikit dia melankolis, tapi dia juga koleris atau dia juga plekmatis gitu. Nah, kalau ada atau kalau iya, bagaimana cara kita menyeimbangkan semuanya itu biar kita juga tetap menjadi diri sendiri? Itu. Oke, terima kasih. Monggo, Terima Bu kasih, Feli. Bu. Terima kasih. Dan pertanyaan keren ini, tampaknya yang tanya mau ambil studi S2 di psikologi komunikasi tampaknya ya. Jadi terima kasih pertanyaannya, ini keren banget, kayaknya memang pelaku gitu ya. Jadi teman-teman, kalau boleh tanya nih ya, tapi saya selalu tanyain jawabannya selalu sama. Kalau teman-teman merasa seorang VV itu, saya orang koleris, sanguin, pragmatis atau melankolis sih? Ada yang mau tulis di dalam grup atau di chat. Kira-kira menurut Anda, saya itu sanguin, koleris, melankolis, atau plekmatis? Adakah yang mau tulis di kolom chat? 2-3 orang deh, saya pengen tahu pendapat Anda. Saya si koleris, melankolis, plekmatis gitu, atau sanguin.
Sanguin yang orangnya hore banget nih, orangnya melankolis yang sangat detail nih, gitu ya. Atau orang yang sangat dominan, yang memimpin, begitu ya. Oke, good. Nah, teman-teman, kalau Anda mengatakan saya orang melankolis, ya, melankolis dan sanguin ini banyak banget nih yang komen saya melankolis dan sanguin. Oke, yang saya berusaha untuk tampilkan gitu ya, memang adalah orang-orang saya presentasi dengan cara sanguin, tapi saya mempresentasikan ciri saya adalah melankolis. Saya menjadi orang melankolis itu karena by nature. Itu yang mengakibatkan kuliah saya gelarnya jadi banyak, teman-teman, sertifikasinya. Saya harus menghafal 900 tanda dalam tulisan tangan. Tapi saya tidak mau menghilangkan ciri sanguin saya. Kalau saya presentasi pasti isinya banyak bercandanya. Gitu ya. Pertanyaannya kenapa? Karena itu adalah saya. Gitu. Jadi apakah kita bisa membalancingkan itu? Betul, bisa. Dan kita harus belajar. Setiap orang pasti akan punya ciri sanguin, melankolis, koleris, plekmatis. Bedanya adalah dikeluarkan saat apa. Jadi buat orang-orang yang merasa bahwa dirinya plekmatis nggak bisa memimpin, Anda punya cara memimpin yang berbeda. Anda bisa menjadi dominan. Orang-orang plekmatis itu tidak bisa dilarang. Orang-orang pragmatis itu seperti kura-kura. Setiap dia mau ditekan, yang dia lakukan adalah masuk dalam tempurung. Setelah itu kalau tidak ada tekanan, dia keluar, jalan lagi. Kura-kura nggak pernah mundur jalannya, tapi dia akan selalu sampai pada tempat. Nah, tapi sekali lagi, ini sebenarnya bisa kita siasati dan kita pelajari, teman-teman. Jadi kita bisa kontrol sebenarnya tanpa menghilangkan identitas kita aslinya. Nah, gimana sih cara kita menghadapi orang lain? Kita harus bisa baca situasi dan kondisi. Kalau aku bertemu dengan orang yang jauh lebih dominan, angka dominanku harus aku kurangi, emosiku harus aku kurangi, data-data aku siapkan. Tapi kan aku orangnya nggak teliti nih, bukan orang melankolis. Aku harus usahakan. Kenapa? Karena aku mau belajar berkomunikasi dengan orang tersebut supaya konflik tidak terjadi. Begitu. Jadi kalau buat yang menjawab saya melankolis, congratulations. Anda sangat cermat melihat saya. Buat Anda yang menjawab saya sanguin, well, itulah yang saya memang sampaikan dari cara saya presentasi. Good job, guys. Gitu. Semoga menjawab. Thank you Ibu Felis, mantep Bu. Izin untuk kita semua peserta seminar ya, kita mau switch ke menjawab pertanyaan yang di chat room, kasihan ya. Nah, beberapa itu sudah terjawab. Jadi tadi ada Cici Simatupang, sorry, STI Medan, tanya aku gimana ya mengatasi temenku yang eh, aku berusaha selalu ngertiin dia. Tadi Bu Felis sudah bilang ya, kita harus tahu timing dan juga lihat teman kita dominannya apa. Kalau dia orang kolerik, ya kita turunin dikit kolerik kita begitu ya. Jadi untuk pertanyaan itu sudah terjawab. Ada yang lain nih Bu, direct langsung dan menyambung yang kita sedang omongin ini. Dari mana Bu Feve bisa tahu dominan kepribadian ibu itu sanguin, melankolik tuh gimana caranya? Gitu, Bu. Oke, sebenarnya kalau bisa tahu itu dari teman-teman begini, orang apakah bisa berpura-pura? Bisa, ya. Tapi orang itu tidak akan bisa berpura-pura lebih dari 15 menit. Apalagi kalau dia lagi presentasi atau ngomong dan sebagainya. Lebih dari 15 menit dia akan mengeluarkan berbagai macam sentuhan-sentuhan kecil pada kepribadian yang aslinya. Kecuali dia psikopat ya teman-teman ya, ini beda lagi ya. Tapi kalau pada manusia biasa, di 15 menit itu pasti akan kembali back kepada personality yang aslinya, yang awal gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat. Contoh ya, saya kasih contoh. Cara seseorang memperkenalkan diri, Anda akan bisa tahu itu koleris, sanguin, melankolis, atau pragmatis. Contoh saya perkenalkan diri seperti ini. Perkenalkan nama saya Felicia Gunawan, saya adalah dosen Fakultas Humaniora Industri Kreatif, dan saya adalah mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Ini pasti orang-orang dominan. Nadanya very straight dan saya mainnya dengan pangkat. Tapi kalau saya orang-orang sanguin, hai guys, selamat sore, gimana kabarnya? Kenalin nih, nama aku Felicia dan aku dosen dari Ilmu Komunikasi PCU. Sanguin, smiling voice gitu ya. Tapi kalau orang-orang melankolis,
Selamat siang, Shalom saudara-saudara. Nama saya Felicia. Thank you sudah datang di sini. Saya akan membawakan teori tentang public speaking. Orang melankolis, very straight. Atau Shalom, saudara-saudara. Terima kasih pada Bu Rina atas kesempatannya. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang ini sangat pragmatis banget, gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus nyesuaiin nih, apalagi sekarang online ya, power yang jadi pembicara sama moderator di online ini harus 2 kali lipat lebih keren nih, supaya vibe-nya bisa sampai kepada teman-teman secara online. Itu yang mengakibatkan kita para dosen nggak suka sebenarnya kuliah online. Kenapa? Anda bisa tidur soalnya ya, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, cara mereka memperkenalkan diri, bahkan menjawab, bahkan body language, cara mereka meletakkan tangan, kita tahu dia tipikal orang yang seperti apa. Memang membutuhkan jam terbang dan pelatihan ya teman-teman, tapi saya mengatakan tidak mungkin tidak bisa. Nothing is impossible. Dipelajari, latihan, will be okay. Gitu Bu Ira. Semoga menjawab. Saya lanjut pertanyaan berikut ya Bu. Ini ada Pak Denny Richard dari ST Jakarta bertanya, apakah ada hubungan tipe kepribadian dengan love language? Kalau love language itu cara kita menerima sebuah informasi gitu, Pak Denny. Jadi kita sebenarnya cara kita menerima informasi itu ada 3. Yang satu adalah melalui telinga. Ini sebenarnya ada tesnya ya, tapi tidak saya bawa di materi hari ini. Yang satu melalui telinga, kita sering sebut dengan word of affirmation. Yang kedua adalah melalui mata dengan sesuatu yang kita lihat, dan yang ketiga adalah kinestetik dengan bergerak, dengan sentuhan atau physical touch. Ini tidak ada hubungannya dengan kepribadian. Kalau kepribadian itu bagaimana cara seseorang mengatasi sebuah konflik. Sedangkan love language adalah bagaimana cara orang menerima dan memberi. Jadi bisa jadi orang dominan love language-nya adalah sentuhan. Maka itu ada yang bilang gini, salah satu bahasa kasihnya adalah pukulan gitu. Karena orang-orang dominan itu biasanya dia nggak pakai perasaan kalau pegang, cepat gitu. Nah, kekerasan sebenarnya bukan keras sih, tapi dia nggak bisa ngontrol aja geraknya gitu. Tapi ada juga orang dominan yang bahasa kasihnya adalah pendengaran. Itu yang mengakibatkan mereka sering memberikan masukan, kadang tanpa perasaan, tapi ngasih masukan. Jelek bajumu, kamu kelihatan gendut tuh. Tapi itu bahasa kasih. Kenapa? Sekali lagi, dia pengen something yang terbaik untuk kita, tapi nggak tahu how to-nya. Tapi dia ngomong, karena bahasa kasihnya adalah kalimat. Ada pula yang misalkan orang sanguin tapi bahasa kasihnya adalah visual. Setiap ketemu dia selalu senyum. Gimana kabarnya gitu ya. Nah, ini tadi. Padahal di sana lagi bersedih kita langsung, "Hai, gimana?" gitu ya. Dia visualize gitu. Dia ambilin minum karena dia service gitu ya. Kemudian dia juga orang yang kinestetik, maka dia hugging. Memang berbeda. Kalau love language itu lebih pada eh, gaya belajar dan penerimaan informasi. Kalau personality itu pada temperamen seseorang. Gitu Kak Rina. Makasih Bu Felis, dicukupkan ya Pak Denny ya. Kita ke yang berikutnya. Ada yang direct bertanya ini Bu dari Medan. Apakah ada dampak negatif dari five second rules tadi? Sebenarnya ada, karena bisa jadi pada saat kita 5 second rule, kita tidak sempat berpikir. Dan biasanya kalau yang sudah terlalu terbiasa menjawab iya, terutama orang-orang sanguin, kadang akan overload dengan berbagai macam kegiatan. Nah, 5 second rule ini hanya bisa berlaku kalau Anda sudah mengetahui Anda mampu. Kalau Anda nggak mampu, Anda nggak boleh nih, apa namanya, menggunakan 5 second rule. 5 second rule ini fungsinya hanya untuk kondisi yang Anda tahu Anda mampu. Jadi misalkan contoh, saya adalah orang komunikasi, terus kemudian diminta tolong untuk memberikan materi komunikasi di hari saya kosong, saya akan langsung jawab bisa. Ya, tanpa saya tahu bahwa ternyata hari ini yang hadir 400 gitu ya. Tidak ada informasi ini sebelumnya, Ibu Melinda. Ya, saya nggak tahu kalau ada 400. Saya kira cuma sedikit, Bu, ya. Saya agak terkaget-kaget ini ya. Tapi sekali lagi, saya jawab iya duluan gitu ya. Tadi masuk sini langsung keder sana. 400 nih yang masuk di sini gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, ini adalah cara-cara kita menggunakan 5 second rules dengan
dengan bijak gitu ya teman-teman ya. Bukan berarti kita harus mengiyakan semuanya gitu. Terima kasih, Bu Rina. Bu, satu lagi teman-teman, ini ada pertanyaan baik sekali. Dia sungguh menyimak ya paparan dari Ibu Felicia. Pertanyaannya begini dari Stephen Pasaribu STI Medan. Bagaimana dong Bu tipsnya menggunakan media sosial tanpa kehilangan jati diri? Monggo Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi teman-teman begini, media sosial itu tidak berbahaya ya. Media sosial itu baik adanya. Yang berbahaya adalah panca indera kita. Ya, media sosial itu justru bisa kita gunakan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar, bahkan untuk memberitakan Injil pun melalui media sosial. Tapi yang berbahaya adalah cara kita menerima informasi dari media sosial. Maka itu saya meminta tolong kepada seluruh teman-teman yang ada di sini. Saat kita menggunakan media sosial, seperti yang tadi saya bilang, Anda harus bisa jadi berkat. Ya, harus bisa jadi berkat. Kenapa? Karena kalau tidak bisa menjadi berkat, itu akan jadi salah satu batu sandungan kita juga untuk ke depan. Yang kedua, mencari jati diri di media sosial itu bukan salah satu cara yang terbaik karena jati diri dicari bukan dari media sosial. Tapi saat Anda membangun jati diri di media sosial itu boleh. Contoh, contoh nih, kuliah teologi ya, tapi media sosialnya pakai baju renang terus. Nah, ini sudah nggak bangun branding nih, gitu ya. Atau misalkan sekolah teologia, gitu ya. Terus nunjukin fotonya Anda mabuk-mabukan secara story setiap hari. Nah, ini tidak membangun jati diri kita secara penggunaan sosial media. Jadi harus inline. Teman-teman, saya cuma mau mengingatkan satu. Branding yang Anda bangun di sosial media harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena personal branding itu bukan menjadi orang lain, tetapi menunjukkan kekuatan diri. Itulah yang disebut dengan personal branding. Saya cuma mau tanya dan Anda boleh jawab dalam hati. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan dan teman-teman datang ke pemakaman kita, kira-kira teman-teman itu akan ingat apa sama kita? Felicia itu yang cerewet itu pantas mati atau wih keren loh Miss V itu yang orangnya kalau ngajar itu menyenangkan. Kira-kira apa ya kalimat yang ditinggalkan, legacy yang kita tinggalkan untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah personal branding Anda. Jadi pastikan antara yang di sosial media dengan apa yang nyata itu nggak boleh berbeda. Dan Anda harus comfortable atau nyaman dengan personal branding Anda. Itu aja Bu Rina. Mantap, super sekali. Semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami mohon maaf, waktu kita ini sudah habis. Tapi mohon semua pertanyaan Anda boleh ya dibuat di chat box. Panitia akan sampaikan kepada pemateri kita untuk menjawabnya. Karena nomor telepon Anda ada di panitia, kita akan WA untuk menjawab pertanyaan Anda. Boleh begitu ya, karena waktu kita sudah habis nih untuk Q&A. Terima kasih untuk semua antusiasnya yang sangat tinggi, luar biasa. Pemateri kita hebat, super sekali ya. Sangat to the point ya. Kemudian jawaban-jawabannya sungguh sangat memberkati kita.